Halo netizen, ini adalah Mazda New CX-8 facelift. Nah, jadi di akhir bulan Juli 2002 lalu, PT Eurocars Mazda Indonesia meluncurkan CX-8 yang sudah mendapatkan minor update ya. Dan dia tuh launchingnya barengan sama Mazda 2 Sedan. Nah, akhirnya sekarang kita dapat kesempatan untuk meminjam unit tes dari Eurocars Mazda Indonesia untuk kita tes jarak jauh di channelnya Kendara. Jadi buat kalian yang pengen tahu rasa berkendaranya seperti apa, nanti akan ada videonya di channelnya Kendara. Tapi sekarang kita in-depth review dulu seperti biasa. Oke, sekarang kita masuk ke interiornya dulu. Untuk kuncinya seperti biasa, kita lihat dulu ya. Kuncinya tuh udah pakai kunci Mazda yang baru, yang modelnya tuh kayak di Mazda 3 gitu ya. Jadi di sini tuh ada logo Mazda dan tombol itu di samping. Ada tombol lock, unlock, dan buat buka bagasi elektriknya. Dia juga ada tombol keyless entry, jadi cukup klik sekali untuk membuka dan klik lagi untuk mengunci. Nah, untuk di interior perubahannya jujur nggak begitu banyak ya, cuman ada fitur-fitur yang ditambahkan oleh Mazda supaya ya kalau misalnya kita membeli si CX-8 ini jadi makin nyaman gitu ya. Untuk pengaturan joknya dia sudah elektrik dan kulitnya sendiri dia nappa leather ya, jadi halus banget. Dan pengaturan ini elektrik di jok depan dan belakang sekarang. Jadi lengkap dengan lumbar support juga untuk jok pengemudi, dan ada reclining, dan juga ada memory seat 2 slot di bagian sini. Nah, dia juga sudah lengkap dengan SRS side airbags. Oke, sekarang kita masuk aja. Nah, kalau tadi sudah smart key, jadi nyalainnya juga gampang, tinggal injek pedal rem di sini, dan ada engine start button di tengah sini untuk menyalakan mesinnya. Oke, halus banget. Ya wes, yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya New Mazda CX-8. Dan secara bentuk dashboard, bentuk center console, bentuk setir itu masih sama aja seperti yang lama. Cuma kayak ada beberapa fitur yang ditambahkan supaya ya makin nyaman lagi ketika kita berkendara dengan Mazda CX-8 ini. Seperti yang gue bilang tadi, setir masih sama bentuknya. Jadi sudah dilapis kulit dan pengaturannya pun sama, lengkap tilt dan teleskopik. Cuma yang baru sekarang, selain ada audio steering switch dan buat pengaturan MID angkut telepon, yang sekarang dia sudah dilengkapi oleh MRCC. Jadi sudah ada Mazda Radar Cruise Control yang bisa menjaga jarak antara mobil di depan. Dan yang spesialnya adalah CX-8 facelift ini adalah Mazda pertama di Indonesia yang punya full speed adaptive cruise control. Jadi kalau di Mazda 3 atau Mazda CX-5 dan CX-30 ya, dia kan ada adaptive cruise control juga, tapi kalau di bawah 30 km per jam dia mati. Nah, kalau ini kita bisa macet-macetan pakai adaptive cruise control. Jadi ketika kita ketemu macet, dia akan tetap ngerem sampai berhenti, dan ketika kita butuh maju gitu ya, kita tinggal tap pedal gasnya dan nanti dia akan lanjutin perjalanan lagi. Jadi ini adalah Mazda pertama di Indonesia yang punya full speed adaptive cruise control. Nah, di belakang setir tetap nggak ada pedal shift kayak yang lama, cuma dia lengkap ya. Di sini ada switch lampu yang sudah otomatis, ada switch fog lamp depan. Di sebelah kiri juga ada switch wiper yang otomatis, ada pengaturan sensitivitas dari wipernya, sama ada pengaturan wiper belakang. Instrument cluster juga ada yang baru, jadi mirip seperti di CX-5 juga dan CX-9. Di bagian tengah itu sekarang jadi layar LCD gitu ya. Jadi jarumnya ini itu bukan jarum fisikal, tapi dia jarum digital gitu ya. Walaupun tampilannya tetap ada tampilan yang analog. Di sebelah kiri ada tachometer, di tengah ada speedometer yang besar, dan di sebelah kanan ada fuel gauge dan temperature gauge. Untuk MID-nya sendiri lengkap ya. Jadi di bagian sini tuh tetap layar. Jadi kayak ada konsumsi BBM instan gitu, dan ada temperatur udara luar. Di sebelah kanan ada estimasi sisa jarak tempuh, dan ada odometer. Ini saking barunya udah 600 km, padahal tadi gue ngambilnya cuma 300-an kilometer. Jadi ya tahu sendiri lah, gue tukang ukur jalan. Di MID-nya lengkap ya, ada trip A, trip B, konsumsi BBM-nya juga. Ini dari Jakarta ya, udah macet-macetan sekaligus ke Bandara Kertajati ini dengan rute tol yang cuma sampai Cikampek doang. Jadi dari Cikampek sampai Kertajati ini nggak lewat tol, konsumsi BBM-nya segini. Ada tampilan untuk adaptive cruise control dan pengingat servis, sama sisa jarak tempuh yang lebih besar, dan balik ke speedometer analog lagi. Lanjut ke sebelah kanan, ada
ventilasi AC di bagian sini yang bisa dibuka dan tutup. Di bagian bawah ada tombol untuk mematikan eye stopnya, jadi kalau misalnya mesinnya mati di lampu merah, kita nggak suka, tinggal dimatiin aja. Ada tombol untuk mematikan lane keeping assist-nya, tombol untuk mematikan traction control, tombol mematikan sensor parkir, dan tombol untuk mengaktifkan kamera 360 derajat. Dan ada tombol juga untuk membuka bagasi elektriknya. Di bagian bawah sini ada tuas pembuka kap mesin dan tuas pembuka tangki bensin. Untuk pedal, modelnya organ pedals, dan ada footrest untuk naruh kaki kiri. Untuk di bagian door trim, ini juga full soft touch ya, dengan lapisan kulit yang warnanya bagus gitu ya. Di atas tuh warna hitam, dan di bagian tengah sini dia warna coklat. Di bagian handle pintu juga warnanya tuh brush chrome gitu ya, yang chrome itu nggak norak. Di sini juga ada sedikit panel kayu, ada list yang senada seperti di handle pintu juga. Untuk di sekitar power window, dia piano black, dan power window-nya itu all auto, jadi nggak ada yang kudu ditahan dulu ya. Dan pasti juga sudah lengkap dengan anti pinch. Dan untuk di jendela depan ini juga ada double glazing ya, jadi dia tuh ada 2 lapisan kaca, dan di tengahnya itu ada ruang hampa, jadi makin kedap lagi di kabinnya. Di bagian sini juga ada pengaturan spion yang bisa dilipat secara elektrik juga, dan spionnya juga sudah lengkap dengan indikator blind spot monitoring. Ada central locking dan ada window lock. Untuk audio khasnya Mazda, dia ada audio premium dari Bose, dan ada door pocket yang lumayan besar ini. Untuk di bagian pilar di sini juga ada tweeter dari Bose, dan oh ya, hampir lupa, di bagian sini tuh ada heads up display. Jadi ini lagi gue matiin kayaknya, tapi ya ada tampilannya di situ. Oh, itu lagi ngeredup dia. Jadi karena brightness-nya bisa di setting, dia akan tampil ketika kita lagi mulai berjalan ya. Di bagian atas ini juga ada sun visor pengemudi yang ada card holder, dan ada cerminnya, ada lampu dan LED. Sun visornya ini juga nggak bisa digeser ya. Oke, lanjut ke sini, ada grab handle, seat belt bisa naik turun, dan ada curtain airbags. Spion tengah auto dimming, ada tempat kacamata, sama ada lampu baca LED, sekaligus bisa dinyalain individual gini ya, kiri kanan. Dan akhirnya sekarang si Mazda New CX-8 ini punya sunroof, jadi nggak kalah sama CX-5 yang menjadi basis mobil ini ya. Jadi udah kayak mobil mewah ya. Wajar lah ya, harganya udah hampir 800 juta, dan ada penutupnya juga yang bisa ditutup secara manual. Ada ambient light juga di sini yang nyalanya tuh remang-remang, tapi ya udah warnanya putih doang. Sun visor sebelah kiri juga sama, ada cermin dan ada lampunya. Ada grab handle, seatbelt bisa naik turun, dan head restraint juga bisa diatur naik turun. Dan ini napa leather itu beneran halus gitu loh. Untuk di bagian tengah, dia masih memiliki layar MZD Connect yang kayak Mazda kebanyakan gitu ya. Belum Mazda Connect kayak di Mazda 7G yang ada di Mazda 3 atau Mazda CX-30. Dan tampilannya pun juga sama ya, ada fuel economy monitor, terus ada tampilan kayak status iStop-nya udah ready atau enggak, ada vehicle status monitor, jadi ada layar peringatan dan layar maintenance ya, kapan kita harus rotasi ban, ganti oli gitu-gitu. Dan dia juga ada Apple CarPlay sama Android Auto. Terus di bagian sini ada tampilan buat entertainmentnya, ada FM, AM, AHA, Stitcher, Bluetooth, Apple CarPlay, USB, dan AUX. Ada tampilan communication buat phone book gitu ya, atau telepon. Ada navigasi juga, cuma di unit ini kebetulan belum ada SD card untuk petanya. Terus ada settingannya, jadi lengkap ya, ada adaptive driving display tadi. Nah ini kalau di beratasnya kita atur, nah kelihatan tuh ada heads up display yang bisa menunjukkan kecepatan kita berapa, dan ada status untuk cruise control. Di bagian sini juga ada tampilan untuk displaynya, mau redup atau enggak, dan ada sistem safety-nya yang lengkap ya, ada distance recognition support system, terus ada smart city brake support, yaitulah rem otomatisnya Mazda, bisa dimatiin juga kalau kita nggak suka. Ada blind spot monitoring system, ada lane keeping assist system, dan interventionnya juga bisa dipilih ya, timingnya mau agak
early atau agak late, agak entaran gitu. Dan bunyi alertnya juga bisa dipilih, mau getaran di setir, mau bunyi bip-bip gitu, atau bunyi rumble kayak bunyi deret gitu, kayak kesannya kita lagi ngelewatin garis gitu ya, kalau misalnya udah ngelewatin garis yang ada di pinggir tol. Terus ada driver attention alert, ada sensor parkir indikator, dan kamera 360 tadi. Untuk setting suara ini ada bass treble, balance fader, ada Bose center point dan Bose audio pilot juga, setting jam dan tanggal, rain sensing wiper, door lock ini juga lengkap, ada hand free tailgate jadi bisa buka bagasi secara tanpa tangan gitu ya, misalnya kita tendang kolong bumper itu bisa membantu kita. Ada auto door lock, ada keyless be volume, auto relock, dan ada walkaway lock juga, cuma gue matiin, emang gue gak suka sih. Dan ada turn ini untuk 3 flash indicator dan bunyi lampu sennya yang gak begitu beda suaranya sih. Ada lighting ini untuk ambient light, interior timeout dan interior timeout door open dan door close. Ada high beam control, adaptive front lighting system, jadi lampu itu bisa belok-belok gitu ya, tergantung kita muterin setirnya kemana. Ada coming home light, leaving home light, auto headlight on-nya itu bisa diatur sensitivitasnya ya, mau sensitif banget atau enggak, seperti ini. Terus ada devices untuk koneksi Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto gitu, dan ada buat ganti bahasa, satuan temperatur, satuan jarak, musik database update, dan factory reset. Untuk tampilan kamera 360-nya seperti ini ya. Jadi kalau kita pencet, nah ada top down view, ada front view juga. Terus dia juga bisa ini ya, kalau misalnya kita putar setir, dia ada adaptive guideline. Dan ketika kita masuk ke gigi mundur, dia pun berubah menjadi kamera belakang. Ya kurang lebih seperti itu aja untuk di bagian MZD Connect-nya dari si Mazda CX-8 ini. Lanjut ke bawah, bentuk panel AC ini masih sama, yang bisa dibuka tutup juga. Di tengahnya juga ada tombol hazard. Di bagian sini ada panel kosong yang asli itu bukan kosong ya, dia tuh kayak ada indikator seatbelt untuk penumpang depan dan semua penumpang belakang. Untuk tuas transmisi dia seperti ini, dia active drive, 6 percepatan otomatis, ada tiptronic juga, ke depan turun gigi dan ke belakang naik gigi kayak mobil balap gitu ya. Dan ada panel AC-nya, dia dual zone automatic climate control, sebetulnya bukan dual zone ya, lebih tepatnya triple zone karena di belakang itu ada zona AC sendiri. Jadi di sini kita bisa atur suhunya, paling panas itu di 32 derajat, paling panasnya itu ada di paling dinginnya ya, ada di 18 derajat. Dia juga ada pemanas kursi. Kalau ini yang lama ada, tapi yang baru di facelift ini adalah ventilated seat untuk jok depan dan jok belakang. Jadi lebih nyaman lagi ya. Nah, kedengeran tuh ada bunyi kipasnya. Jadi kalau kita lagi perjalanan jauh kayak gini, punggung kita nggak akan kegerahan ya. Ada mode AC juga dan ada mode eco. Jadi AC itu sedikit lebih nggak dingin, tapi efeknya jadi lebih hemat BBM. Fan speed di sini, arah AC juga lengkap ya. Ke muka, ke kaki, dan ke kaca depan. Ada defogger depan dan belakang, dan ada auto climate juga. Jadi tinggal klik auto, pilih suhunya, nanti dia akan menyesuaikan tergantung suhu yang kita pilih. Dan ada synchronize juga. Jadi dia ngikutin suhu settingan pengemudi ya. Oke, kita matiin dulu karena berisik. Dan di bagian sini juga sekarang ada wireless charger. Jadi kalau kalian punya handphone yang bisa dicas secara near kabel, tinggal taruh aja. Dan di tengah sini juga aslinya ada panel piano black gitu ya, cuma ini masih diplastikin. Ini kita kelat aja kali ya, sekalian unboxing. Nah jadi dia panelnya tuh piano black seperti ini. Kapan lagi coba lagi nge-review unboxing. Hehehe. Tuh, jadi lebih mengkilap, cuma ya emang sih lebih gampang kotor juga ya. Nah, di sebelah kanannya dari tuas transmisi ini juga ada tombol sport, ada electronic parking brake dengan auto brake hold, dan ada pengaturan untuk layar dari MZD Connect ini. Ada rotary wheel yang bisa kita putar ke kanan dan ke kiri, geser kanan kiri, pencet home, ada shortcut ke musik, navigasi, tombol back, dan tombol menu favorit. Di sini juga ada knob kecil untuk volume dari head unit dan bisa diklik juga untuk ke mute ya. Di bagian panel sini juga ada panel kulitnya, jadi kalau kita nyender ke center console ini nggak begitu keras gitu ya lutut kita. Jadi ada paddingnya dan ada dua buah cup holder seperti ini yang ada giginya gitu buat nahan botol.
di bagian center console juga ada armrest yang empuk banget, dan dia juga modelnya split folding gini ya. Ada input USB 2 buah dan 1 buah aux, sama ada SD card buat ke ini ya, buka petanya tadi. Glove box, soft opening, dan tumbenan nih mobil tes ada buku manualnya. Dan di bagian sini juga ada 1 buah power outlet 12 volt. Ada airbag untuk penumpang depan juga. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari New Mazda CX-8 facelift. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin baris keduanya dari New Mazda CX-8. Nah, sekarang Mazda CX-8 ini punya jok baris kedua yang pengaturannya tuh elektrik ya. Jadi nggak kayak versi pre-facelift yang masih manual, sekarang udah elektrik. Jadi lebih mewah lagi, dan dia bisa diatur juga kerebahannya. Nah, selain itu juga ada tombol untuk mengakses jok baris ketiga ya, nanti akan gue tunjukkan juga. Dan dia juga sudah lengkap dengan input ISOFIX. Oke, sekarang kita masuk dulu aja. Nah, untuk di belakang sini sih kurang lebih sih masih sama seperti CX-8 yang pre-facelift ya. Ruangannya juga lumayan lega. Ini ada posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, dan masih ada lebih dari 5 jari, dan lega banget sih emang. Seat back pocketnya juga kayak 2 level gitu ya, baik di kanan ataupun di kiri. Di belakang center console ada pengaturan untuk AC dari kabin belakang sini. Dia punya zona AC sendiri ya. Temperaturnya pun sama, paling panas itu di 32 derajat Celcius, dan paling dinginnya ada di 18 derajat Celcius. Ada mode auto climate juga. Arah AC-nya juga bisa diatur ya, mau ke muka atau ke kaki. Fan speed di sini bisa diatur, dan ada buat matiin climate control ya. Terus lanjut ke atas sini ada lampu baca untuk penumpang baris kedua. Dan khasnya CX-8 itu dia punya center console yang fix seperti ini ya, kayak di depan, dan dia tuh jadinya 6 seater, bukan 7 seater kayak Mazda CX-9 gitu contohnya. Dan di belakang sini juga ada tempat penyimpanan yang lumayan dalam, dan ada 2 buah input USB buat ngecas. Ada 2 buah cup holder di sini juga. Dan kalau yang lama itu dia cuman pemanas jok doang kayak di depan, sekarang dia juga ada ventilated seats, dan ini juga masih ada plastiknya. Ini kita unboxing saja. Nah, ya udahlah, gampang. Ya pokoknya begitulah, dia ada panel piano black gini yang makin mewah. Ya udah, nanti kita lanjutin unboxingnya kapan-kapan. Nah, lanjut ke bagian door trim. Ini sama seperti di depan. Jadi di atasnya tuh dia panel empuk, di armrest empuk, di sini juga empuk, di sini empuk. Handle pintu juga brush aluminium gini, ada wood panelnya, dan dia juga ada sunshade buat nutupin sinar matahari ya, biar nggak begitu panas. Power window juga ada di belakang, all auto, dan dia bisa turun sampai habis, dan lengkap dengan anti jepit. Di bagian bawah ada door pocket yang lumayan panjang, serta ada audio dari Bose sound system juga. Di bagian sini juga ada grab handle dengan gantungan di kanan dan kiri, serta untuk jok belakangnya juga dilapisi oleh kulit napa yang sangat halus. Oke, sekarang kita masuk ke jok baris ketiga. Untuk masuknya juga gampang. Kalau yang lama kan dia harus lipet tuas gitu ya. Sekarang tinggal pencet sekali aja sampai ada bunyi beep seperti tadi, dan nanti dia akan ngelipet secara otomatis, dan dia akan maju secara otomatis juga. Cuma emang lumayan lama ya dibandingin tuas elektrik gitu. Dan kalau misalnya jok baris pertama terlalu mundur, dia jadi agak tabrakan gitu ya. Oke, sekarang kita masuk aja yuk. Sebentar, ini kita tutup dulu kali ya. Oke, nah untuk ngebalikin si jok baris keduanya ini emang harus ada 2 step ya. Jadi jeglekin dulu, baru pencet si sebentar. Dia mundur dulu, yang lumayan lama. Nah, kalau udah bunyi beep, baru ini kita tegakin lagi. Cuma dia nggak ngebalikin ke posisi kerebahan sebelumnya ya. Dan sebetulnya ruang di baris ketiga ini agak sempit ya, karena emang ada fix center console, terus ada railing dari jok baris keduanya ini. Duduknya tuh agak aneh ya. Jadi buat
orang dewasa itu gue nggak nyaranin duduk di sini. Dan untuk headroom, kita lihat headroom ngepas. Jadi tinggi gue 170 cm, ini udah nyentuh plafon. Jadi memang mepet banget sih. Tapi walaupun mepet, dia tuh nggak begitu tegak ya. Agak tegak sih emang, cuman masih agak rebah gitu. Jadi buat perjalanan jauh sih masih oke, cuman gue nggak menyarankan orang dewasa duduk di sini aja. Tapi lengkap ya, dia juga ada seatbelt 3 titik, ada speaker sampai baris ketiga, cup holder, dan ada USB charger di sebelah kiri dan di sebelah kanan juga. Untuk jendela juga nggak begitu kecil, cuma karena dia agak maju gitu ya, kesannya emang agak sempit ya, apalagi dengan plafonnya yang warna gelap seperti ini. Untuk lampu belakang ini juga ada satu buah lampu LED, cuma dia ngikut ke switch yang ada di depan. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian interior dari New Mazda CX-8 ini. Jadi sekarang kita keluar aja. Iya, lumayan lama. Nabrak lagi. Oke, yuk langsung kita cek eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari New Mazda CX-8 facelift. Nah, ini dia. Untuk mesinnya nggak berubah ya, dia masih memiliki mesin 2500 cc 4 silinder naturally aspirated bensin dengan teknologi Scaya Active. Jadi mesin yang serupa juga dengan Mazda CX-5 yang menjadi basisnya juga. Untuk tenaganya pun masih sama, 190 PS dengan torsi 252 Nm. Tenaganya disalurkan ke transmisi otomatis 6 percepatan Scaya Active Drive ke roda depan. Dan dia nggak ada teknologi cylinder deactivation kayak si CX-5 ya. Jadi ya udah, dia nggak bisa mematikan silindernya ketika kita lagi jalan santai. Jadi mungkin agak sedikit boros ya dibandingin CX-5, dan apalagi dengan bodinya yang lebih gambut, pastinya juga akan lebih boros ya. Untuk ruang mesin juga lumayan rapi, dengan engine cover yang juga lumayan bagus. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Mazda New CX-8 ini juga nggak begitu banyak yang berbeda. Cuma kalau misalnya kalian nyadar ya, dia punya beberapa perintilan yang lumayan membuat dia jadi makin mewah ya. Yang paling kelihatan sih adalah grill barunya. Jadi grillnya udah mirip seperti CX-8 yang di luar juga. Yang kalau yang lama kan itu dia garis-garis horizontal gitu. Sekarang itu kayak anyaman gitu ya, bergaris vertikal. Dan di tengahnya juga ada logo Mazda yang dari akrilik, bukan logo Mazda timbul, karena dia ada radar untuk adaptive cruise control atau MRCC-nya tadi ya. Di bagian bawah logonya juga ada kamera untuk kamera 360, dan ada desain kodo yang lengkap dengan garis chrome sama seperti Mazda kebanyakan. Dan yang baru juga ada list chrome di bagian bawah bumper depan di kanan kiri. Untuk lampu masih sama ya, dia LED proyektor by beam dengan LED DRL khas juga kayak panah gitu. Cuma sebetulnya nggak bisa dibilang sama banget ya, karena teknologi dari adaptive LED headlamp itu agak beda. Kalau yang sebelumnya itu dia matrix LED, jadi dia ada banyak titik-titik LED yang bisa ngegelapin atau nerangin high beam ke titik tertentu. Kalau yang ini dia lebih ke proyektornya yang belok-belok atau adaptive front lighting system lah lebih tepatnya ya. Jadi kayak kalau misalnya kita lagi di malam hari terus kita belokin setir ke kanan, lampu yang kanan itu akan belok dan sebaliknya. Jadi teknologi lampunya pun juga beda dibandingin yang versi pre-facelift ya. Untuk lampu sennya memang sayangnya masih bohlam, dan di bagian bawah sini juga ada fog lamp LED yang sebetulnya nggak begitu ngaruh sih ya. Sensor parkir di depan ada 4 titik, dan kalau kita lanjut ke samping, velgnya juga sekarang baru. Jadi mirip seperti velgnya CX-5 yang kuro, cuma dibikin gunmetal gitu ya. Atau velg CX-9 dikecilin 1 inci. Di sini ukuran bannya itu 225/55 R19. Jadi 19 inci, mirip seperti CX-5 juga. Rem depan belakang juga sudah ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan lengkap juga dengan G-Factoring Plus. Di bagian samping mobil juga ada black cladding khas SUV, ada list warna chrome di bagian samping bawahnya juga. Untuk spion dia nempelnya tuh di bagian pintu, bukan di pojokan pilar, dan ada lampu sein LED di sisi luarnya. Untuk di bagian bawahnya juga ada kamera sampingnya. Window line atas bawah itu dia
chrome yang nggak begitu mengkilap, dan di bagian atas juga ada roof rail yang warna itu juga bagus ya, kayak satin chrome gitu. Handle pintu depan belakang warna body, dan semua pilarnya itu piano black ya, jadi lebih mewah lagi. Lanjut ke belakang, masih mirip juga seperti CX-8 yang lama sih ya, bahkan hampir nggak ada bedanya, apalagi dengan garis chrome yang melintang dari lampu kiri dan kanan itu ya udah makin nyaru lagi di belakangnya. Di bagian lampunya sendiri juga sudah ada LED baru untuk lampu senja dan lampu LED dots untuk lampu remnya. Cuma untuk lampu sein dan lampu mundur itu memang masih bohlam. Di emblem di sebelah kanan sini ada emblem Skyactiv G, dan di sebelah kiri ada emblem CX-8 Elite. Dan sekarang dia cuma tersedia dalam satu varian, yaitu varian Elite aja, nggak ada varian touring yang di bawahnya kayak yang pre-facelift ya. Sensor parkir di belakang ada 4 titik dan ada dual muffler khas SUV-nya Mazda. Ada reflektor juga di sebelah kanan dan kiri yang sayangnya nggak dikasih rear fog lamp ya. Itu padahal bisa banget kayak di luar gitu ya. Ada lampu plat nomor yang sudah LED. Untuk di kaca belakang lengkap dengan wiper, defogger, dan ada high mount stop lamp serta antena shark fin. Untuk bagasinya ini ada tuasnya di sini, tombol elektrik lebih tepatnya, dan dibuka juga elektrik. Dan ini adalah kondisi bagasi ketika jok baris ketiga itu lagi ditegakkan. Masih lumayan lega. Di sini ada tas gua contohnya, dan ada tas baju kotor ya, manduk tuh, lega sekali. Dan dia juga bisa dilipat 50-50, tinggal tarik ininya aja, headrestnya akan turun dan sambil didorong ke depan. Begitu pula yang sebelah kiri, tinggal turunin headrestnya sambil didorong, udah rata lantai sampai ke depan. Cuma karena dia captain seatnya ini nggak bisa recline rata gitu ya, dia nggak bisa mentok sampai baris kedua. Ya udah, kalau mau rata lantai itu cuman sampai segini doang, tapi lumayan oke. Di sebelah kiri sini juga ada gantungan belanjaan maksimal 3 kg. Di kanan juga ada, sama di bagian bagasi sebelah kanan ada power outlet 12 volt. Untuk di bagian bawah lantai bagasi juga ada tempat penyimpanan seperti ini ya, ini kayak sarung jok yang lamanya. Sama di bagian sini ada ban serep yang ukurannya temporary, serta ada subwoofer dari Bose audionya. Di sebelah kanan dan kiri juga ada tempat penyimpanan tertutup ya, jadi tinggal buka penutupnya aja. Oke, untuk nutupnya tinggal pencet tombol di sebelah kiri sini aja. Ada kamera mundur juga di bagian situ. Oke, kayaknya cukup segitu aja untuk di bagian review dari Mazda New CX-8 facelift tahun 2022 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.